Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Fitri ya dengan NIM 540122121. Di sini saya akan menjelaskan terkait stasionaritas data. Nah, apa sih stasionaritas data itu? Stasionaritas data itu adalah sifat di mana data tidak Sifat data di mana mean, variance, dan autorelasi tidak berubah terhadap waktu. Lalu, kenapa kita harus menggunakan uji stasioner? Nah, karena banyak metode ekonometrika dan statistik mengasumsikan bahwa data itu harus stasioner agar estimasi model, regresi, dan prediksi itu akurat. Lalu, kapan sih kita pakai uji stasioner ini? Nah, dilakukan atau digunakan sebelum melakukan regresi atau model time series seperti ARIMA, VAR, dan lain-lain. Lalu, di mana kita eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Fitri ya, dengan NIM 540122121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stasionaritas data. Apa sih stasionaritas data itu? Nah, stasionaritas itu adalah sifat data di mana mean variance dan autocorrelasi ini tidak berubah terhadap waktu. Lalu, kenapa kita harus menggunakan uji stasioner untuk mendapatkan stasionaritas data? Nah, karena banyak banget metode ekonometrika dan statistik mengasumsikan bahwa data itu harus stasioner agar estimasi model regresi dan prediksinya itu akurat. Lalu, kapan kita menggunakan uji stasioner untuk mendapatkan stasionaritas data? Itu dilakukan ketika melakukan regresi atau model time series seperti ARIMA, VAR, dan lain-lain. Lalu siapa sih yang membutuhkan uji ini? Yang pertama pastinya ada analisis data, ekonom, seperti peneliti dan siapa saja yang bekerja dengan data di suatu waktu. Lalu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan uji non formal dan uji formal. Kalau uji non formal, kita bisa menggunakan uji grafik atau line plot dan parallelogram. Lalu uji formalnya seperti ADF, PP, dan KPSS. Nah, yang saya akan gunakan yaitu uji ADF. Oke. Yang pertama, oke, selanjutnya saya akan melakukan uji stasioner dengan menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama, kita buka aplikasi Stata. Nah, di sini kan udah ada eh, kayak gini ya di layarnya. Yang pertama kita lakukan yaitu pilih yang ini. Sebenarnya kita bisa banget pilih file dan import datanya, tapi kebetulan aku mau copy paste datanya aja. Nah, nanti kalian diarahkan ke sini, lalu siapkan datanya. Kebetulan aku udah cari, dan kalau kalian mau cari data bisa di World Bank, BS, di BPS, dan lain sebagainya. Jadi yang variabel ini tahun dan yang kedua yaitu imports of goods and service. Aku dari tahun 1980 sampai 2023. Nah,
Ya copy paste, copy, terus kita paste di sini, tapi harus biasa aja. Nah, nanti ada pilihan. Nah, kalian do you want to treat the first row as variable names or data? Kalian pilih yang variable names. Biar nanti di sininya ada tulisan tahun dan di sini tulisan imports of goods and service. Nah, biar gampang, aku biasanya ganti ininya jadi inisialnya aja. Jadi IGS karena import of goods and service. Lalu selanjutnya kan udah keganti nih di sininya. Nah, kita lanjut ke uji ADF atau uji stasionernya. Nah, di komen kita cek dulu apakah ada apa ya, ada data yang tidak valid atau data yang hilang dengan cara kita menuliskan eh, TS set karena aku namanya tahun di sini aku ininya tahun, jadi aku ketik tahun. Nanti samain ya kalau misalnya itunya kapital, ininya juga harus kapital. Kalau nggak kapital nggak usah. Nah, dikasih spasi, kita enter. Nah, ini time variabelnya dari tahun 1980 tuh 2023 udah benar, nggak ada data yang kosong. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk mendefinisikan struktur data sebagai data time series atau data waktu dan mendeteksi masalah data dalam time series. Tapi kan karena ini udah benar, jadi udah kita lanjut ke step selanjutnya yaitu di Fuller. Karena kita mau pakai uji statistik ADF ya. Jadi ininya formatnya di Fuller. Nah, variabel kita apa? Variabel aku tuh kan aku udah ganti jadi IGS. Jadi di sininya IGS kapital. Kita enter. Lalu di sini dapet tuh ininya tabelnya. Nah, di Fuller ini untuk apa? Di Fuller ini tuh untuk uji unit root atau stasionaritas. Nah, kita lihat tes statistik di sini tuh masih lebih kecil dibanding titik kritikal 10%, 5%, dan 1%. Nah, maaf, kalau misal lebih kecil, maka datanya stasioner. Nah, untuk signifikansi 10% dan 5%, tes statistiknya masih lebih kecil. Tetapi ketika kita melihat ke signifikansi titik nilai kritis 1% itu masih lebih besar tes statistiknya. Berarti datanya belum stasioner karena yang 1% itu nilai signifikansinya sangat signifikan. Lalu kita juga melihat p-value-nya. P-value-nya ini tuh 0,0118. Sedangkan kalau stasioner itu p-value-nya ada di kurang dari sama dengan 0,05. Sedangkan ini udah bisa dibilang stasioner. Tapi ketika kita melihat tes statistik dengan nilai kritis 1%-nya itu masih kurang dari, masih lebih dari nilai kritisnya. Selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi dengan format generate d IGS karena pada aku IGS sama dengan D titik IGS. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk diferensiasi pertama dari variabel IGS. Kita enter. Lalu di sini ada satu one missing value generate. Selanjutnya, biar nggak berhilang, kita tulis replace di IGS sama dengan 0 if DIGS sama dengan titik. Nah, ini tuh untuk mengganti nilai yang hilang, yaitu pada DIGS dengan 0. Diferensiasi pertama ini akan menyebabkan hilangnya satu observasi pertama. Nah, ya karena itu, eh, karena tidak ada data sebelumnya untuk dihitung, jadi nilai di DIGS bernilai missing pada awal data, maka akan diganti 0 untuk menjaga konsistensi dataset. Coba ya, kita enter. Nah, udah replace kan? Nah, kalian juga bisa lihat di sini datanya udah berubah ya, teman-teman. Tuh.
udah ada yang didiferensiasi, dan ini ada yang berubah jadi nol. Selanjutnya, sorry, selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi lagi. D polar, D polar, DIGS. Nah, kita dapat tabel yang sudah diferensiasi. Kita bisa melihat p-value-nya udah 0,000 dan juga tes statistiknya udah kurang dari tes statistiknya udah kurang dari nilai kritis yang 1%, 5%, dan juga 10%. Tandanya data ini udah stasioner. Ini kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Udah stasioner data ini. Oke, selanjutnya karena kita udah melakukan uji ADF, selanjutnya kita akan melakukan uji non formal yaitu dengan grafik, grafik line plot dan grafik parallelogram. Nah, kalian klik ini grafik, terus kalian pilih time series graphs. Nah, kedua, selanjutnya kita pilih line plots. Kita pilih, dan di sini kita pilih create. Nah, yang kita pilih, dia variabelnya itu yang di IGS, yaitu yang sudah didiferensiasi. Kita accept. Oke. Nah, kenapa sih kita harus melakukan uji line plot ini? Nah, itu untuk melihat pola, tren, musiman, dan fluktuasi dalam data secara visual. Nah, ini akan udah ada kelihatan ya datanya. Nah, data ini tuh udah mengalami first difference karena label variabelnya aja sudah di IGS. Nah, diferensiasi ini dilakukan untuk menghilangkan tren dan membuat data lebih stasioner. Nah, setelah didiferensiasi, nilai-nilai variabel ini bersosialisasi di sekitar nol tanpa tren nih, tanpa tren jelas yang merupakan indikasi bahwa data sudah lebih stasioner dibanding sebelumnya. Lalu di sini ada pola dan volatilitasnya. Nah, sebelum tahun 2000 di sini terjadi lonjakan yang sangat tajam dan positif, diikuti dengan penurunan yang sangat ekstrim atau negatif. Nah, ini tuh bisa menandakan kejadian ekonomi besar seperti krisis ekonomi atau perubahan kebijakan yang signifikan. Lalu setelah tahun 2000 itu data kembali ke pola fluktuasi yang lebih stabil meskipun masih menunjukkan volatilasi moderat ya teman-teman. Nah, kesimpulannya tuh data IJS ini kemungkinan sudah stasioner setelah diferensiasi karena tidak ada pola tren yang jelas, lalu fluktuasi juga terjadi di sekitar nol dengan variabilitas yang relatif stabil dan tidak ada lonjakan tren yang berkelanjutan karena di tahun 2000 ini bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan besar, dan analisis lebih lanjutnya kita bisa melakukan dengan melihat data asli sebelum diferensiasi atau meneliti kejadian ekonomi saat itu. Lalu, selain itu, kita akan menguji dengan korelogram. Nah, untuk apa ini? Untuk melihat hubungan antara waktu autokorelasi yang dapat menunjukkan apakah data mengandung unit truth atau tidak. Oke, kita akan melakukan korelogram. Sebenarnya caranya juga sama aja. Tadi kita ke graphics lagi, terus kita ke time series graphs, lalu kita pilih yang korelogram. Nah, di sini, nah nanti deh kalian pilih variabel, terus pilih juga yang di IJ, IGS ini, karena ini sudah didiferensiasi. Kita klik OK, nanti muncul kayak gini. Nah, ini tuh sumbu X-nya atau lag-nya, di sini kan ada 20 ya. Menunjukkan jumlah keterlambatan lag dalam data time series. Lag sama dengan satu. Satu ini kan satu kan. Berarti data dibandingkan dengan periode sebelumnya, lag 2 ini, dengan dua periode, dan seterusnya hingga lag 20 yang ini. Lalu, nah, sumbu Y ini menunjukkan eh autokorelasi, yaitu tingkat hubungan antara data dengan lagnya sendiri. Jika titik autokorelasi berada di dalam area abu-abu, kayak yang kedua, berarti tidak signifikan. Jika titik autokorelasi berada di luar abu-abu, berarti signifikan. Area abu-abu ini, confidence band ini, menunjukkan batas kepercayaan 95% berdasarkan Bartlett's formula untuk MAQ. Titik yang berada di dalam area ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan.
Titik yang berada di luar area ini menunjukkan adanya autokorelasi signifikan. Lalu, mayoritas titik autokorelasi berada di dalam area abu-abu. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa DJS tidak memiliki autokorelasi signifikan di sebagian besar leg. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa data sudah stasioner setelah dilakukan diferensiasi yang pertama, karena tidak ada pola autokorelasi yang kuat. Lalu, ada pengecualian pada beberapa leg, yaitu ada beberapa titik yang berada di dekat batas atau sedikit keluar dari area abu-abu. Misalnya di leg 1 dan di leg 6, 10 yang menunjukkan adanya autokorelasi lemah. Lalu jika ingin memastikan sepenuhnya bisa dilakukan uji ADF. Kan tadi kita udah melakukan uji ADF ya teman-teman. Nah sekian dari uji autokorelasi yang saya lakukan menggunakan Stata. Datanya sudah stasioner. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.